Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mengaci ya, roster dari bata hebel ya. Ini yang banyak lubang-lubangnya ya. Nah, ini jadi roster yang cantik ya. Nah, ini dari hebel ini tidak saya plester ya. Tanpa plester saya akan aci ya dengan acian mortal MU ya. Tapi dicampur nih dengan semen biasa ya, milik Dynamic ya. Ini perbandingannya 1:1 teman-teman ya. Dan ini campuran ini sangat kuat ya teman-teman ya. Karena eksterior. Nah ini bidang yang akan saya aci nih teman-teman. Nah karena kering ya hebel ini, maka harus dibanjur dulu ya, dibasahi ya. Diguyur saja teman-teman ya. Karena kalau dia sudah basah, insya Allah dia akan merekat ya, cengkram dan sangat kuat. Kita mulai teman-teman ya. Adonannya ini adon yang tadi nih ya, mata MU dan campuran semen biasa. Nah seperti ini teman-teman ya, meskipun itu ada roster lubang-lubang ya, cukup ya dengan gosokan ini aja ya, tidak perlu pakai profil ataupun pakai kolom atau pakai cetakan ya, karena mortal ini sangat lemes ya, lemes halus ya, jadi mudah untuk digosok-gosok, digeser-geser ya, diusap-usap ya, seperti ini teman-teman ya. Hanya sedikit harus agak leken ya, tekun ya, karena ini setiap bolongnya itu juga harus kita aci ya. Dan ini seperti ini teman-teman ya, akan sangat kuat ya, karena kalau tidak dicampur antara MU dan semen itu kemungkinannya pengalaman ini ya, kalau semen saja itu acian itu akan terkelupas ya, biarpun itu tebal ya, dia akan pecah-pecah ya, bahkan bisa ngelotok atau coplok ya. Nah sebaliknya kalau hanya mortal MU saja juga itu kurang bagus, karena ini bagian luar steril ya, kehujanan dan kepanasan dia akan berjamur ya, dan lama-lama dia akan sedikit rapuh ya. Oleh karena itu saya siasati ya dengan mencampur kedua jenis semen tersebut. Teman-teman, ada satu keunikan yang harus kita tekun ya untuk mengaci lubang-lubangnya itu ya, karena ini juga bagian dalamnya itu juga harus kita aci ya, karena kalau tidak juga dia akan rontok ya. Nah teman-teman, seperti ini ya cara mengaci ya roster ya, yang banyak lubang-lubang tanpa diplester, juga tanpa memakai kayu atau cetakan ya. Nah seperti ini aja cukup ya, dengan gosokannya sudah cukup presisi ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, hasilnya akan cekat bagus ya, halus dan rata. Nah kita mulai lagi ya bagian akhir ini dari roster ya, roster dari pagar atau hebel ini ya. Nah teman-teman boleh ya dikreasikan ya, disemikan. Kalau misalnya punya halaman atau pekarangan rumah yang belum dipagar ya, cukup sederhana seperti ini teman-teman ya. Nah, murah ya, mudah dan cukup cantik teman-teman. Nah kita beralih ya ke pengacian bagian tiang atau pilar. Ini sama teman-teman ya, jenis adonannya itu masih MD dan campuran semen biasa. Nah untuk pilar ini harus agak tebal sedikit teman-teman ya, karena ini merupakan tiang ya, jadi harus agak kuat. Dan seperti ini harus rata teman-teman ya, karena nanti di catnya itu juga akan halus ya, tidak bergelombang seperti ini teman-teman ya, tidak pakai harus pakai kolom atau profil atau juga cetakan kayu seperti ini teman-teman ya. Biasanya untuk pengacian ya, setelah ini pakai gosokan itu dihaluskan ya, memakai kertas semen, ada juga yang pakai font ya, font Eva ya, yang biasa pakai sendal. Dan ini kita lanjut ke bagian topi ya, topi dari
pagar hebel ini. Tapi ini juga terbuat dari bata hebel ya, yang ukuran 7 cm ya teman-teman tebalnya, dan tidak perlu harus pakai profil atau cetakan kayu atau kayu holok. Kita lanjut ini ke tiang yang kedua nih teman-teman ya. Nah, sama seperti yang pertama, ini juga harus agak tebal sedikit teman-teman ya, kalau ini merupakan ya benteng ya, tiang yang kuat ya untuk menopang berkuat roster bata hebel tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.